akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan tumbuhan. Yuk kita belajar bersama-sama. Anak-anak, apakah tahu hewan apakah ini? Siapa di sini yang punya hewan peliharaan seperti kelinci? Nah, kira-kira yang punya hewan peliharaan kelinci, apakah anak-anak mengamati tidak ya kelinci itu melahirkan atau bertelur? Lalu hewan lain contohnya ayam. Apakah ayam itu melahirkan atau bertelur ya? Nah, untuk mengetahuinya, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan serta cara perkembangbiakannya. Yuk kita belajar bersama-sama. Setiap makhluk hidup termasuk hewan pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Di Indonesia terdapat berbagai jenis hewan. Ada hewan peliharaan, hewan langka, dan hewan liar. Setiap hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan yang berbeda-beda, tergantung dari faktor yang mempengaruhinya. Nah, misalnya kelinci yang kalian pelihara di rumah, ukuran kelinci satu dengan yang lainnya berbeda. Yang satu lebih kecil dari kelinci yang lainnya. Itu terjadi karena adanya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kelinci tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan yaitu: pertama adalah faktor internal, yaitu faktor yang terdapat dalam tubuh hewan meliputi yang pertama genetik dari induknya dan yang kedua hormon dalam tubuh hewan. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor yang terdapat di luar tubuh hewan meliputi makanan dan minuman, aktivitas tubuh, suhu udara, oksigen, dan sinar matahari. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Nah, anak-anak tahu tidak ya perbedaan antara perkembangan dan perkembangbiakan? Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Sedangkan perkembangan yaitu perubahan kemampuan, kecakapan, keahlian, kematangan organ-organ fisik hewan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas perkembangbiakan hewan. Yang pertama ada bertelur atau ovipar. Di sini ada contohnya ayam, bebek, burung, kupu-kupu, katak, nyamuk, dan lain-lain. Berikutnya melahirkan atau vivipar. Di sini ada sapi, kambing, kuda, kucing, kelinci, gajah, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga adalah bertelur melahirkan atau disebut juga ovovivipar. Hewan tersebut bertelur, tetapi telurnya menetas dalam perut induknya. Lalu induk tersebut mengeluarkan anaknya dengan melahirkan. Contohnya ada buaya, kadal, ular kobra, dan lain-lain. Anak-anak, kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah ayam. Ciri-ciri ayam yaitu tubuh berbulu, memiliki dua kaki, memiliki paruh, bernapas dengan paru-paru, berkembang biak dengan cara bertelur. Berikut ini fase pertumbuhan pada ayam. Yang pertama adalah telur. Yang berikutnya telur menetas, kemudian menjadi anak ayam, menjadi ayam muda, dan ayam dewasa.
Selanjutnya adalah fase pertumbuhan pada katak. Pertama diawit dengan telur. Telur berubah menjadi berudu. Berudu berubah menjadi berudu 2 kaki. Beberapa hari kemudian berubah menjadi berudu kaki 4. Kemudian menjadi katak muda, dan yang terakhir adalah menjadi katak dewasa. Untuk hewan yang melahirkan di sini ada contohnya kucing. Perhatikan bentuk kucing yang baru lahir, kemudian berusia 2 minggu, kemudian usia 1 bulan, dan yang terakhir usia 3 bulan. Kucing tidak mengalami perubahan bentuk. Untuk yang kedua, kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Di sini kita akan membahas perkembangbiakan tanaman. Tanaman berkembang biak bertujuan melestarikan jumlahnya. Perkembangbiakan tanaman dibagi menjadi 2, yaitu generatif dan vegetatif. Selanjutnya kita akan membahas perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau penyerbukan. Contohnya pohon mangga, pohon jeruk, pohon semangka, dan lain-lain. Berikutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan tanpa melalui biji. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi 2, yaitu alami tanpa bantuan manusia dan buatan dengan bantuan manusia. Berikutnya kita akan bahas perkembangbiakan secara vegetatif. Yang pertama, secara alami. Dapat dilakukan dengan cara tunas, tunas daun, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, spora, dan akar tinggal atau rizoma. Sedangkan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara mencangkok, mengenten atau menyambung, okulasi atau menempel, stek batang, dan merunduk. Yang pertama kita akan bahas tentang vegetatif alami dengan tunas. Tumbuhan baru atau anakannya akan tumbuh dekat pohon induknya. Contohnya pohon pisang, bambu, nanas, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu dengan tunas daun. Tumbuhan yang mengalami tunas daun adalah cocor bebek. Tunas cocor bebek akan tumbuh di tepi daun. Perhatikan gambar berikut ini ya. Yang ketiga adalah umbi batang. Adalah batang yang tumbuh dan berkembang biak di dalam tanah. Contohnya adalah kentang. Yang keempat, umbi akar. Adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Contohnya adalah singkong dan wortel. Yang kelima adalah umbi lapis. Umbi lapis terbentuk karena tumpukan daun yang tersusun secara rapi dan rapat. Contohnya adalah bawang merah. Yang keenam yaitu spora. Contohnya adalah lumut dan tumbuhan paku. Perhatikan gambar berikut. Untuk yang ketujuh adalah akar tinggal atau rizoma. Adalah batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Contohnya adalah kunyit, jahe, lengkuas, temulawak, dan lain-lain. Anak-anak, selanjutnya kita akan bahas tentang
vegetatif buatan dengan bantuan manusia. Yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok dilakukan dengan cara mengelupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian batang tersebut. Tumbuhan yang dicangkok harus memiliki batang kayu seperti pohon mangga, pohon rambutan, pohon nangka, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah stek batang. Adalah perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tumbuhan kemudian ditanam langsung ke tanah. Contohnya adalah singkong. Selanjutnya, menyambung atau mengenten adalah perkembangbiakan rambutan. Selanjutnya adalah okulasi atau menempel. Dengan cara menempelkan tunas baru pada batang lain tumbuhan yang masih sejenis. Contohnya masih sama, yaitu pohon mangga, pohon rambutan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah merunduk. Dilakukan dengan cara membenamkan bagian batang tumbuhan ke dalam tanah dan mempertahankan posisi tersebut sampai tumbuh. Contohnya adalah tanaman stroberi. Anak-anak, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap belajar di rumah. Sampai ketemu pelajaran selanjutnya.